Tapi lemak itu juga bisa mengeluarkan zat-zat proinflamasi, zat-zat yang menyebabkan radang. Ya, semakin udah sakit lututnya, dihajar lagi sama zat-zat radang itu. Jadi semakin sakit lah, semakin radang lah lututnya. Saya itu punya teman, dia obesitas, tapi dia masih muda. Dia masih muda, obesitas, dan udah didiagnosa OA grade 2-3. Kasian banget, tau gak sih? Iya dok, ya ampun dok. Udah nikah belum sih? Belum nikah sih. Pertanyaan haram nggak boleh ya. Aku takut menyinggung, jangan diomongin ya. Kalau Belum nikah dok, dia itu masih single. Dia tuh udah didiagnosa, dia tuh stres banget. Jadi karena dia kan kalau OA itu lutut ya dok ya yang sakit ya, dia nggak bisa berdiri lama. Jadi dia akhirnya ya rebahan aja, takut gerak dia tuh. Jadi dia kerja selama ini gimana dong? Dia kan ini dok, WFH. Oh, dia kantoran gitu. Dia duduk aja kerjanya. Alah, malah nggak pernah gerak dong ya, semakin dia kerjaannya untuk dia untuk duduk terus. Duduk terus, udah kena OA, udah obes. Gimana lagi dok? Kayaknya tuh perlu diberikan pencerahan deh. Kayaknya mungkin dari sini Mbak Sofa mungkin keluar dari sini bisa Ya ampun dok, memberikan pencerahan ke kayak gini dok. Loh, nggak masalah lah. Ini kan kayaknya udah turun nih berat badannya kayaknya nih. Iya, kayaknya turun 2 kilo ya nggak sih? Turun 2 kilo 1 bulan masih normal ya dok ya? Apa Ya agak kebanyakan sih sedikit. Malah kebanyakan. Iya biasanya kan 0,5 sampai 1,5 lah sebulan. Itu 1 bulan. Oh. Jadi kalau lebih dari itu biasanya yang turun tuh air. Oh gitu. Jadi nggak usah ini, slow aja kita diet itu slow aja. Padahal pengen Kecuali kalau Mbak Sofanya angkat beban dan banyak protein yang dimakan, mungkin itu turun-turunnya itu bukan air gitu. Tapi ini kan gede banget nih, turunnya 2 kilo. 2 kilo. Kalau saya sih nggak malah turun ya Mbak Sofa ya, saya malah naik loh. Saya angkat beban memang. Oh gitu, kalau angkat beban malah naik ya berat badannya? Iya, soalnya kan angkat beban kan meningkatkan massa otot. Oke. Jadi kalau massa otot naik ya bebannya tambah naik berat saya gitu. Tapi kayak lingkar-lingkar itu udah mulai mengecil. Dulu kan saya juga gemuk ceritanya. Itu dokter umum dulu. Iya. Kemudian berapa dok berat badan dulu dok? Wah saya nggak pernah ngukur. Tapi dulu itu saya tuh dengan berat badan yang kayak sekarang itu saya jauh lebih gemuk penampakannya loh dibandingkan sekarang. Tapi BB-nya ditimbang sama? BB-nya sama, tapi waktu itu komposisi tubuh saya yang paling dominan itu lemak memang. Lemaknya gede, banyak. Sedangkan sekarang lemaknya mungkin udah menyusut walaupun masih banyak gitu. Masih banyak, tapi massa ototnya udah mulai naik, jadi kayak lebih bentuk dikit gitu. Gitu ya berarti. Jadi penting tuh buat masih muda juga, buat mbaknya yang temennya. Berarti mending kita olahraganya yang apa dok? Katanya strength training ya? Kalau awal-awal sih ya ini sih ya jadi awal-awal itu dikombinasi antara kardio dulu, diperbaiki dulu tuh kardionya yang zona 1, zona 2-nya, zona aerobik dasarnya itu. Kalau udah bagus, udah terlatih sebulan gitu bisa naik bertahap. Kemudian sambil disambi atau di simultan dengan latihan penguatan atau power, strengthening. Kemudian bisa juga ditambahin dengan latihan flexibility, keseimbangan dan lain sebagainya. Tapi kalau saya sih awal-awal dulu masih pertama banget tuh saya kardio dulu, jadi cuma jalan, jogging. Tapi kan kalau orang gemuk emang boleh dok kardio langsung? Kan nggak harus ini, kan bisa pakai sepeda statis, bisa renang. Iya. Kan Berarti bagus ya, nggak rely on their body weight gitu loh. Iya bisa, nggak harus banget lari, nggak usah FOMO lari gitu. Kalau masih gemuk gitu, jadi kita lagi viral. Iya lagi banyak apa sih lari, padel kayak gitu kan sih. Padel tuh kan mobilisasinya tinggi banget. Ya sama dengan tenis tapi dia lebih mobilisasinya lebih tinggi dibandingkan tenis. Jadi kalau gemuk sih kayaknya selama kardionya belum beres kayaknya diberesin dulu deh kardionya. Dengan sepeda statis gitu ya dok? Iya bertahap, pakai jam smartwatch jadi bisa tahu heart rate-nya gitu. Oke, balik lagi dok buat teman saya tadi gimana tuh dok? Iya. Tadi apa ya? Tadi tuh teman saya. Oh ya betul ya. OA. Jadi pada orang osteoartritis, ya ini kan konteksnya dengan obesitas. Jadi problemnya itu nggak cuma tulang rawanya yang udah menipis. Osteoartritis kan tulang rawanya udah nipis nih. Jadi ada gesekan antar tulang rawan karena dia mungkin geraknya bebannya berat atau mungkin ada penyakit metabolik dan sebagainya menyebabkan tulang rawannya terkikis.
akhirnya tulang sama tulang ketemu menghasilkan osteofit dan itu menyebabkan sakit. Nah, problemnya itu Mbak Sofa nggak cuma pada tulang rawan yang menipis, tapi otot quadriceps itu juga mulai kecil. Jadi otot quadriceps itu otot paha lah, intinya gitu. Nggak cuma otot quadriceps aja, tapi semua otot yang melingkupi lutut. Tapi yang paling dominan memang yang gede ya, otot quadriceps. Karena dia kan insersionya kan dari daerah panggul, kemudian melekatnya di daerah lutut. Originnya daerah panggul, melekatnya di daerah lutut, sehingga itu juga biasanya ikut mengecil. Kemudian ada penumpukan lemak, tadi dibilang kan obes. Nah, kita tahu lemak itu nggak cuma jahat karena menimbulkan peningkatan berat badan yang semakin melukai atau meningkatkan beban lutut yang udah sakit, tapi lemak itu juga bisa mengeluarkan zat-zat proinflamasi, zat-zat yang menyebabkan radang. Ya, semakin udah sakit lututnya, dihajar lagi sama zat-zat radang itu. Jadi semakin sakit lah, semakin radang lah lututnya. Kemudian juga biasanya orang obes itu kan kapasitas jantung parunya menurun ya, gak pernah latihan, gemuk. Jadi demand oksigennya semakin banyak dibandingkan suplai oksigennya. Jadi jantungnya itu kayak udah mulai kewalahan. Jadi itu yang menyebabkan dia merasa kalau gerak dikit kayaknya udah gak kuat nih, drodok nih, udah pengen pingsan nih. Nah, itu problem utama yang kayak lingkaran setan pada orang obes, sehingga mereka gak mau gerak. Semakin lama nggak mau gerak, apa yang terjadi coba? Nggak seimbang, ya nggak sih? Ya kan ototnya semakin kecil, lemaknya semakin banyak. Jadi semakin lama kan, semakin bertahun kan kita kan ini berkurang masa ototnya 3-5%. Lemaknya yang banyak, stres, nyeri, semakin tinggi kortisol, lemaknya diproduksi lagi, tahu nggak sih? Jadi lemak itu semakin banyak kayak lingkaran setan, menginfiltrasi sel-sel otot. Jadi ototnya kecil, lemaknya banyak, semakin radang, semakin nyeri, semakin stres, semakin bertambah lagi lemaknya. Dan kayak gitu. Jadi kalau kita nggak menyetop lingkaran setan ini dengan latihan fisik yang benar, yang bertahap, maka semakin lama ya never ending story untuk lingkaran setannya, semakin gemuk, semakin nyeri, dan malah bisa menyebabkan morbiditas atau angka kesakitannya meningkat kayak gitu. Ya dok ya. Iya. Ditambah dengan kalau ada asam urat kayak gitu, aduh, banyak ya. Malah ya biasanya kan gitu, orang obes kan biasanya satu paket. Iya. Dislipidemi dengan hiperurisemia, asam uratnya tinggi. Soalnya kan dia makan apa aja yang menurut dia jadi kayak ya mood booster kali ya. Dulu aku juga kayak gitu loh. Stres habis jaga itu aku pengennya tuh makannya tuh besoknya tuh cilok, seblak, kayak gitu. Tepung-tepungan gitu ya. Dan yang asin-asin gitu nggak sih? Manis-manis kan. Kalau kita makan minum glukosa atau makan glukosa itu kan kayak coklat gitu kan, langsung kayak stress release gitu loh. Itu dulu. Kalau sekarang saya udah mulai mengurangi itu, soalnya juga namanya juga udah usia dan udah tahu mekanismenya dan udah tahu rasanya gimana dengan badan yang lebih light itu, kerasanya itu banyak efek positifnya. Jadi kayaknya jalan saya kayaknya mau ke sana deh, yang sehat-sehat dulu aja deh gitu. Oh gitu ya dok ya. Berarti memang kuncinya ya mending bergerak ya dok ya. Jadi daripada nggak gerak, otot makin kecil ya kan. Karena otot makin kecil, inflamasi tambah naik gitu ya dok ya. Betul ya, itu kayaknya nanti dikasih tahu. Mungkin temannya nggak usah kasih tahu aja. Share aja video ini ya. Video ini di share, oke? Di keluarga saya tuh juga banyak yang obes ya, termasuk saya juga sih. Tapi saya nggak nyeri lutut dok, dan nggak ada keluhan yang kayak osteoartritis juga. Emang bisa ya obesitas itu juga mempengaruhi osteoartritis? Iya, jadi berhubungan banget sebenarnya. Mungkin karena ini naudzubillah ya, belum. Tapi naudzubillah, semoga aja enggak gitu. Karena jadi lemak itu seperti aku bilang tadi, sekalinya ada lemak, obesitas, dia tuh bisa bikin selain menyebabkan mekaniknya nambah, bebannya lutut nambah, 1 kilo lemak, 1 kilo tubuh kita ada penambahan weight gain gitu, lutut bisa nambah 4 kilo sendiri loh. Jadi secara mekanik obes itu pengaruh dong, kan mekanik ya, nambah berat lututnya. Tapi ada juga yang seperti aku bilang tadi, secara inflamasi, dia menyebabkan semakin naik inflamasinya kalau udah terkena obesitas, karena lemak itu sedikit bukan sedikit lah, jahat gitu.
Dia nggak cuma bikin jantung koroner loh, tapi dia menyebabkan inflamasi di lutut, karena lemah itu bisa menyebabkan peningkatan atau produksi dari beberapa mediator kimia yang saya kenal seperti TNF alpha, interleukin, kayak gitu. Jadi mereka semua itu menyebabkan inflamasi di lutut semakin tinggi. Jadi itu berhubungan banget. Seandainya sekarang enggak, itu mungkin efeknya ini masih berjalan, tapi nggak ketahuan aja, nggak kerasa aja. Mungkin di usia sekian itu baru nanti kerasa, udah krek-krek, kerasa kalau naik tangga, turun tangga kok udah mulai sakit ya, ngilu ya gitu. Itu hati-hati. Jadi sebaiknya mumpung masih muda, berat badan itu diturunkan, karena berat badan dan lutut itu sangat berkaitan. Semakin kita ringan, semakin lutut itu juga terasa ringan dan kerusakannya bisa semakin dicegah dari awal gitu. Gitu. Untuk yang bunyi krek-krek sebenarnya ya dok ya, jujur ya saya sih udah bunyi-bunyi lututnya, tapi nggak sampai yang naik tangga terus sakit, enggak sih. Bisa jadi itu udah OA grade 1. OA grade 1 kan nggak ada kelainan nyeri gitu, nggak ada. Mungkin masih bunyi-bunyi tapi nggak ada nyeri, nggak ada penyempitan. Nanti kalau semakin lama, semakin bebannya bertambah, bisa naik loh jadi OA grade 2. OA grade 2 itu udah mulai ada gejala gitu. Nah, udah mulai ada nyempitnya juga gitu. Gejalanya semakin banyak krek-kreknya, mungkin sedikit nggak stabil, dan dia udah mulai nyempit. OA grade 3 udah mulai nyeri, nggak cuma menyempit doang, tapi udah mulai nyeri. Jadi kalau udah krek-krek dan disertai dengan obesitas itu hati-hati, segera diturunkan berat badannya secara sehat gitu. Dok, misal aku mau ngajak temenku nih ketemu sama dokter, iya. Terus kira-kira dia harus nyiapin data apa aja ya? Sebenarnya sih tinggal bawa badan aja sih. Nanti aku tanya-tanya dulu lah di anamnesis kayak biasanya. Jadi aku tanya-tanya, intinya dia udah berapa lama dulu nih. Aku kan mau bedain dia tuh di fase apa, akut apa kronis. Akut itu biasanya kurang dari 3 bulan nyeri lututnya. Kalau kronis ya atas 3 bulan. Kenapa aku harus bedain? Karena aku mau melihat dia di fase apa, fase inflamasi kah, atau fase peradangan kah, atau fase kronis. Karena nanti aku harus menyesuaikan dengan takaran latihan. Jadi kalau lagi fase inflamasi ya latihannya yang berat, yang ringan-ringan dulu aja, atau mungkin diturunkan dulu inflamasinya, nyerinya diturunkan dulu dengan intervensi nyeri. Misal aku intervensi dulu, baru setelah agak tone down inflamasinya baru kita lanjutkan latihan yang dimulai dari intensitas yang ringan dulu. Tapi kalau nyerinya udah nyeri kronis, mungkin kita bisa langsung gas di latihan-latihan yang konsepnya adalah untuk strengthening otot-otot yang associated dengan lutut tersebut. Kemudian nanti aku tanya-tanya kira-kira nyerinya itu dicetuskan oleh apa aja, karena nanti kita menyesuaikan. Misal dia dicetuskan oleh jongkok, berarti latihannya nanti ya nggak boleh jongkok-jongkok dulu, latihan yang lain, penguatan yang lain gitu. Kemudian habis itu kalau dia dicetuskan misal jalan, berarti latihannya jangan banyak-banyak yang menggerakkan kaki untuk jalan, atau mungkin malah jogging atau kardio yang intensitasnya ringan atau sedang gitu, atau berat gitu. Jadi nanti kita berikan tipe latihan yang lain. Kemudian aku juga mau cari tahu nih aktivitas dia sehari-hari kayak gimana, kayak simulasi gitu. Dia coba jalan mbak gimana, coba naik tangga, coba berdiri satu kaki gitu, coba istilahnya duduk berdiri kayak gimana, ada kelainan nggak di situ. Nanti aku bisa lihat nih, oh dia lemahnya di sini, dia udah cukup atau bagus di sini. Nah lemahnya ini yang akan kita latih. Kemudian aku juga cari tahu, ini kan kebetulan masih muda ya. Kalau masih muda biasanya kan belum banyak komorbid. Komorbid itu kayak penyakit-penyakit penyerta, kayak diabetes, hipertensi, apalagi ada pasien-pasien yang ada stroke kayak gitu. Jadi aku cari tahu, aku tes TTV-nya, tensi segala macam, kemudian mungkin gula, asam urat. Aku cari komorbid yang lain. Karena apa? Itu untuk menyesuaikan intensitas latihannya nanti juga, dan juga pengukuran atau takaran nutrisi yang akan menyertai program latihan dan penurunan berat badan tersebut. Kan perlu nutrisi yang bagus nih, nggak cuma asal diet aja kan gitu. Kemudian juga habis itu tentunya kalau orang udah punya komorbid itu kan harus hati-hati. Mungkin dia lebih beresiko kalau kita memberikan latihan yang tertentu gitu. Jadi kita pilihkan tipe-tipe latihan yang aman untuk mereka-mereka yang punya komorbid. Ya intinya cuma so far kayak gitu aja sih gitu. Jadi cuma anamnesis aja dulu gitu, nggak nyiapin apa-apa dulu.
Dok, aku selalu notice kalau dokter tuh selalu tanya ke pasien tentang skor nyeri mereka. Itu kenapa sih, Dok? Ya, kalau untuk konteksnya pada pasien-pasien yang akan kita ukur derajat atau intensitas latihannya, ya itu penting banget loh. Soalnya itu menentukan kita mau ngelatih pasien apa enggak. Jadi kalau dia masih di tahap yang nyeri, dimana nyerinya itu, ini kan kita masih punya skala nyeri ya, 0 sampai 10. 0 itu yang nggak nyeri sama sekali, 10 itu yang nyeri banget sampai nangis lah, guling-guling nggak bisa ngomong gitu. 5 itu nyeri yang sedang. Ya. Di saat pasien itu pada saat misal modalnya nyerinya itu sudah di atas 3 gitu. Dan dia itu kalau dibuat latihan nyerinya itu malah semakin naik skalanya. Nah, dan dia nggak hilang-hilang nih nyerinya sampai besok-besoknya, berarti ya udah kita nggak latihan dulu, kita turunkan dulu nyerinya. Tapi kalau nyerinya itu masih di bawah 3 dan dia juga misal kita coba-coba latihan, ternyata kok misal latihan ringan dulu pastinya ya, ternyata kok nyerinya itu masih di tahap yang ringan-ringan juga, kemudian balik lagi kalau dia nggak latihan nyerinya hilang atau mungkin masih skalanya sama dengan modal sebelum dia diberikan latihan, berarti kita masih bisa menstimulus gerakan-gerakan yang ringan, yang intinya yang pasien bisa menolelirnya gitu, nggak dipaksa, karena kita juga butuh adaptasi seperti itu. Gitu ya dok. Jadi hubungannya itu skala nyeri sama olahraga yang dokter berikan gitu ya dok ya. Iya. Jadi kalau udah sakit ya udah kita intervensi dulu. Biasanya aku sih awal-awal kalau pasiennya masih nyeri ya saya nggak latihan dulu sampai 1 mingguan gitu. Jadi pasien nggak saya minta latihan dulu, kita turunkan istirahat dulu, nyerinya kita turunkan dengan obat, kemudian 1 minggu. Aku tadi ngomong 1 bulan 1 ya. minggu, 1 minggu tadi. 1 minggu. Jadi kalau 1 minggu kita evaluasi, kalau udah banyak banget penurunan skala nyerinya 50% aja atau mungkin bahkan sampai 80%, mungkin udah mulai kita bisa stimulus dikit-dikit gitu. Kira-kira jenis olahraga apa sih dok yang dokter anjurin untuk pasien yang kena OA dan obes juga? Tentunya prinsipnya itu olahraga yang nggak banyak menyebabkan lutut itu berbenturan. Contoh, apa sih olahraga yang bikin lutut berbenturan ya, kayak lari, kayak hiking, kayak apa tuh namanya jogging, kayak gitu ya, yang lari-lari intensitasnya yang agak ringan gitu. Jadi yang kita sarankan itu yang kira-kira bisa memperkuat otot, meningkatkan fleksibilitas, meningkatkan kelenturan, tapi yang enggak menyebabkan lutut itu semakin berbenturan. Contohnya kayak sepeda statis, kayak renang, kayak elliptical trainer, kayak gitu-gitu. Jadi pasien itu tetap mendapatkan fungsi, misal kapasitas jantung parunya bisa naik, ototnya bisa menguat, range of motionnya mungkin bisa naik juga tanpa menyebabkan peningkatan benturan dari lutut. Jadi nggak menambah kerusakan lutut. Terus gimana dok cara kita menentukan intensitas yang aman? Jadi ada cara-cara yang biasa dipakai oleh trainer. Jadi yang paling umum itu menggunakan Borg RPE. Borg RPE itu kayak skala dimana pasien itu merasakan beratnya latihan itu seberapa, itu secara subjektif pasien yang merasakan. Itu skalanya 6 sampai 20. Jadi kalau latihan kita udah benar itu skalanya 11 sampai 13. Itu nanti ada tabelnya kok. Jadi pasien nanti dikasih tahu tentang tabel itu, kemudian nanti dia menjelaskan, oh latihan ini skalanya apa. Yang jelas kalau 6 sampai 9 itu kayak nggak ngapa-ngapain, lagi istirahat nih. Itu 6 sampai 9. Tapi kalau 9 sampai 10 itu biasanya udah mulai agak ringan kayak jalan biasa gitu. Tapi kalau udah 11 sampai dengan 13 itu latihan intensitas ringan sampai sedang yang masih bisa ditolerir oleh pasien. Tapi kalau udah di atas 13 itu sebaiknya dihindari dulu. Untuk awal ya, ini masih tahap-tahap pengenalan kan. Kemudian ada juga metode yang lebih sederhana, lebih simple, lebih mudah, itu talk test namanya. Pasien diminta untuk bicara saat dia latihan. Bicara, jadi ngomong Biasa kayak kita gitu, ngobrol apa aja. Nanti kalau dia bisa ngobrol kayak gini, kayak aku gini ngomong gini, berarti terlalu normal, terlalu rendah intensitasnya. saat latihannya ya. Iya, kita naikin dikit. Nah sampai apa? Sampai pasien itu kalau ngomong itu masih bisa dalam 1 kalimat, tapi mungkin agak terengah, tapi masih bisa menyelesaikan kalimat.
Tapi kalau udah nggak bisa ngomong sama sekali, berarti dia terlalu tinggi intensitasnya, turunin dikit, kayak gitu. Jadi yang bisa ngomong tapi ya 1 kalimat 2 kalimat gitu ya dok ya? Iya, sekali 1-2 kalimat tapi agak terengah dikit, tapi masih bisa nyelesain gitu. Itu yang bagus. Itu yang bagus. Jadi itu yang paling mudah, simple dan paling sering dipakai dibandingkan yang bulk RPE tadi itu. Jadi gimana sih dok prinsip latihannya itu? Ya bertahap, intinya bertahap. Awal-awal sih kita mainnya di durasi dulu. Jadi awal-awal mungkin pasien itu diminta untuk latihan ringan. Ya mungkin sebisanya dia dulu, sebatas dia bisa mentolerir dulu. Mungkin ya awal-awal kalau dia bisanya 2 kali seminggu, ya udah 2 kali seminggu. Nanti kita naikkan, kalau dia udah mentolerir, naikkan jadi 3 kali seminggu kayak gitu. Jadi durasinya kita ini. Tapi masing-masing latihan dia juga sama nih, kira-kira dia bisanya berapa menit. Mungkin saya awal-awal 5 menit aja dok gitu. Ya udah 5 menit dulu. Nanti 5 menit terus dikerjain aja sampai dia bisa nambah lagi jadi 8 menit, 10 menit, 15 menit atau bahkan mungkin setengah jam. Ya, biasanya kan kita kalau latihan kan cuma setengah jam maksimal 45 menit gitu aja ya. Jadi nggak lama-lama gitu. Nah, dari durasi kita bisa naikkan intensitas durasinya itu pelan-pelan, 5 sampai 10% aja dari yang awal. Misal yang di awalnya kok bisanya 10 menit awal-awal, ya naikin 5%-nya gitu dari 10 menit. Jadi kira-kira berapa gitu. Jadi misalnya 15 menit misal. Nanti bertahap 15 menit ke 20 menit, ke 25 menit, ke 30 menit. Setelah udah beres dengan durasi, baru kita naikkan intensitas. Kayak tadi tuh yang aku bilang, yang cara untuk mengukur intensitas dengan talk test atau bulk RPE 11 sampai 13. Jadi kalau pasien sudah beres di durasi, intensitasnya bisa kita mulai. Sampai pasien bisa kuat, baru naikkan lagi intensitasnya bertahap. Tapi jangan sampai antara durasi sama intensitas itu bareng naik. Nggak boleh, itu nggak safety, bisa melukai jaringan. Jadi harus beres dulu di durasi, baru intensitas. Nanti intensitas sudah beres, baru kita bisa naikin ke volume atau tipe latihan. Jadi seperti itu. Gitu ya dok. Jadi intinya kan bertahap aja ya dok ya, dan bertahap, konsisten. slow aja, slow aja. Yang penting pasiennya itu adaptasi dulu gitu. Jangan karena kan pernah tuh sering-sering kan orang kalau pengen sembuh dia latihan terus, diforsir dia. Jadi latihannya langsung dibanyakin, langsung lama. Terus tipenya di macam-macam tipenya. Nah, itu kayaknya masih kurang cocok buat mereka yang baru aja memulai latihan. Kecuali kalau sebelum-sebelumnya udah terbiasa latihan, ya silahkan. Tapi kalau masih awal, belum pernah latihan sebelumnya, itu sebaiknya mulai dari yang paling ringan dulu, yang bisa ditolerir oleh pasien, dan dengan durasi yang paling rendah dulu, seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke nutrisi ya dok ya. Nah jadi kalau nutrisi ya, selain latihan, ternyata nutrisi juga penting ya dok ya. Penting banget. Soalnya kan kita tujuannya, jadi kunci kesuksesan orang OA itu adalah berat badan. Otomatis nutrisinya itu targetnya adalah dengan nutrisi yang baik, dia harus bisa turun berat badannya. Tapi jangan sampai dengan berat badan yang turun, massa ototnya juga ikut turun. Karena dengan massa otot yang turun bisa memperparah nyerinya. Kita harus menaikkan massa otot, terutama yang quadriceps tadi. Jadi konsepnya adalah kita defisit kalori, cuma proteinnya kita naikkan. Normalnya kalau kita kan protein sehari-hari, kalau kita lagi program memaintain berat badan, itu kan 0,5 sampai 1 gram per kilo sehari. Nah, kalau pada pasien dengan OA, dengan obes, defisit kalori 300 sampai 500 kalori per hari. Tapi proteinnya itu asupannya ditingkatkan, jadi 1,2 sampai 1,5 gram per kilo per hari. Nah, itu nanti ditambah lagi dengan rekomposisi dari nutrisi yang lain, kayak misal karbo, itu tetap butuh karbo, tapi kita ganti dengan yang kompleks, kayak berarti nggak yang di-cut banget ya karbonya. Enggak, kan butuh energi buat latihan. Energi kan yang paling cepat menghasilkan energi kan dari glukosa, yang awal asalnya dari karbo. Jadi jangan nggak makan karbo sama sekali, gitu. Nggak bisa latihan dong nanti gitu. Oke, sekarang kita lanjut ya guys ya. Kita bahas makanan yang membantu untuk mengurangi peradangan. Oke, itu yang paling banyak ditanyain ya sama pasien-pasien. Kira-kira ada pantangan nggak dok? Kita nggak boleh makan apa ini itu? Ya, intinya
Kalau pantangan intinya kita ini aja deh, lebih gampang kalau kita mengingat makanan yang bisa membantu mengurangi peradangan. Itu biasanya diadaptasi dari makanan Mediterania. Orang Mediterania itu kan sukanya tuh kayak ini ya, kayak kacang-kacangan, minyak zaitun, serat, sayur, buah gitu. Makanan-makanan yang alami, buah, sayur yang ada warnanya merah, kuning, hijau, itu juga bagus gitu. Kemudian omega 3, olive oil. Jadi kalau misalnya numis-numis udah kurangin aja tuh yang minyak-minyak sayur, gantinya di olive oil misal kayak gitu. Kemudian kurangi yang namanya semua makanan yang mengandung peradangan, apa gluten. Kemudian tepung sama dengan gluten tadi ya. Kemudian minyak gorengan otomatis, daging merah itu banyak bisa bikin radang. Kemudian yang namanya gula ya, jeroan, itu semua bikin radang semua. Oh ya, aku mau bahas tentang ini tadi yang tadi kan kita udah ngomongin nutrisi ya. Iya. Yang kalau pada OA itu kita targetnya kan menurunkan berat badan tapi menaikkan massa otot. Nah, sebelum di situ tuh harusnya aku menjelaskan tentang cara menghitung kalori. Nah, itu harus tahu. Biasanya kan kita punya kalkulator. Hari gini kan tinggal hitung aja kalori harian kita gitu. Nah, dihitung dulu BMR-nya. BMR itu kalori yang dibutuhkan tubuh, energi yang dibutuhkan tubuh saat kita nggak ngapa-ngapain. Ya kayak nggak ngapa-ngapain, kayak tiduran, rebahan. Itu BMR. Nah, itu berapa? Itu biasanya ada rumusnya. Kalau nggak pakai kalkulator nih ya, rumusnya itu kalau cowok itu 10 kali berat badan ditambah dengan 6,25 kali tinggi badan dikurangi 5 kali usia ditambah 5. Kalau cewek 10 kali berat badan ditambah dengan 6,25 kali tinggi badan dikurangi 5 kali usia dikurangi 161. Nanti ketemu berapa BMR-nya. Misal nih aku, ya anggap aja setelah dihitung-hitung pakai formula tadi, ketemulah BMR ku 1200. Itu aku harus makan minimal itu 1200 kalori, nggak boleh kurang dari itu. Kenapa? Kalau kurang dari itu berarti nanti kita akan menyengajakan tubuh kita itu menurun metabolismenya, karena tubuh kita akan menyesuaikan dengan kalori harian kita, BMR kita. Jadi minimal 1200 kalorinya, nggak boleh kurang dari itu. Nah, nanti setiap makan kita hitung kalorinya berapa. Kan ada tuh aplikasi yang banyak menghitung kalkulator makanan gitu. Nah, setelah menghitung BMR, kalau kita beraktivitas, ya kita hitung TDEE-nya, Total Daily Energy Expenditure-nya. Nah, itu caranya adalah BMR yang tadi itu, yang ketemu berapa tadi itu, dikali dengan faktor aktivitas. Nah, faktor aktivitas itu mulai dari yang ringan banget, nggak ngapa-ngapain, aktivitas ringan, sedang, berat, sama berat banget. Nah, itu nanti ada angka-angkanya sendiri. Contohnya kalau ringan banget nggak ngapa-ngapain 1,2, berarti BMR kali 1,2, 1200 kali 1,2. Ini ceritanya aku lagi libur. Jadi BMR ku TDEE ku adalah 1200 dikalikan 1,2. Karena selama liburan anggap aja aku rebahan nonton film Netflix di situ kayak gitu. Tapi kalau aku masih kayak nyuci piring, nyuci baju, aktivitas ringan lah, berarti 1200 dikalikan faktor aktivitas yang ringan. Berapa? Misal 1,3 kayak gitu. Nanti bertahap, sedang, berat dikalikan 1,5, 1,7, 1,9 kayak gitu. Jadi seperti itu. Gitu deh dok ya. Dok, pasien kan banyak banget ya yang tanya, dok olahraganya sampai berapa bulan sih? 1 bulan atau 3 bulan? Lebih. Justru malah olahraga itu, kalau aku biasanya ngasih tahu ke pasienku itu mindsetnya, olahraga itu jadiin dia teman kamu seumur hidup. Jangan melewatkan olahraga seumur hidup, intinya gitu. Tapi ada juga nanti istirahatnya. Jadi nggak cukup sebulan 2 bulan, ya sampai selamanya gitu. Kalau kita mau sehat ya selamanya kita olahraga gitu. Ya, sama biasanya sih 3-6 bulan lah kita kasih target awal. Jadi nanti kelihatan adaptasi itu kan butuh waktu ya. Biasanya adaptasi itu bisa di 1 bulan, 4 minggu lah fase-fase adaptasi. Nanti setelah adaptasi kita naikin durasi tadi, kemudian naikin intensitas, itu biasanya butuh waktu masing-masing 4 minggu juga. Jadi sekitar 3 bulan untuk bisa menaikkan dari durasi ke intensitas itu minimal mungkin 3 bulan, 3-6 bulan lah biasanya itu. Tergantung pasien juga. Kalau belum bisa adaptasi ya kita nggak boleh naikin lagi intensitasnya, durasinya gitu. Harus sampai betul-betul bisa beradaptasi. Oke, jadi
Mungkin ada pesan terakhir dok buat pasien-pasien kita. Intinya jangan takut gerak. Kalau takut gerak, bingung mau gerak kayak gimana, langsung aja datang ke dokter intervensi nyeri yang terutama yang mengerti tentang ahli fisiologi olahraga. IFOKA. Jadi nggak harus ke dokter intervensi nyeri, bisa ke dokter rehabilitasi medis yang sudah tersertifikasi IFOKA, dokter ortopedi yang tersertifikasi IFOKA, monggo silakan, atau dokter gizi yang tersertifikasi IFOKA juga silakan. Intinya itu jangan bingung-bingung, sudah banyak subspesialis yang sudah paham dan bisa siap untuk membantu permasalahan kalian-kalian yang mengalami osteoartritis dan mengalami kelainan atau obesitas atau malnutrisi. Intinya oke, datang aja gitu aja. Udah mulai ngantuk nih aku nih.